Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat manusia. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Dari sisi jasmani, manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling baik bentuknya. Quran surat apa, Bu? Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surat At-Tin ya. At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Kema? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya laqad kana telah aku khalaqna ciptakan ya al-insan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk fi ahsani taqwim. Ya. Kenapa manusia disebut sebagai paling baik bentuknya? Karena manusia itu diberikan oleh Allah apa Pak? Akal ya. Jadi kalau bahasa biologinya manusia itu Homo sapiens. Ya. Naon hartosna teh Pak? Homo itu adalah, mohon maaf ya, kera. Ya. Kera. Sapiens adalah yang bisa berpikir, cina gitu. Cek orang biologi mah. Ya. Kalau menurut Al-Quran, manusia itu fisiknya paling sempurna. Kenapa? Karena ada punya akal. Manusia adalah makhluk yang bukan paling besar. Ya. Yang paling besar di dunia ini apa? Gajah kalau di darat ya. Kalau di laut ikan paus. Ya. Kalau yang terbaik adalah yang paling besar, harusnya yang dilindungi bukan paus ya, manusia. Tapi yang dilindungi malah paus, gajah dilindungi. Kenapa? Walaupun dia gede, karena manusia punya akal, dia bisa dikalahkan oleh manusia. Manusia memang tidak bisa berenang, tapi yang mampu menjelajahi samudra sampai ke kedalaman ribuan meter adalah manusia. Yang bisa melebihi kecepatan di laut nggak ada selain manusia. Ya, lumba-lumba secepat apapun tidak bisa mengalahkan kecepatan speedboat. Di daratan juga demikian. Ya, binatang yang paling cepat apa? Citah ya katanya, citah, sejenis harimau lah ya. Nah itu, tapi dari kecepatan kendaraan buat manusia, ya tetap aja kalah gitu. Ya, bahkan manusia itu bisa mengeksplorasi luar angkasa. Ya. Nah, jadi secara fisik tidak ada yang lebih sempurna kecuali manusia karena adanya akal. Bahkan kalau dalam rantai makanan manusia itu puncak yang paling tinggi. Apapun bisa dimakan manusia. Ya, yang makan harimau kudu nama ya, ada juga orang yang makan harimau. Ya. Enggak tahu ada enggak Pak di Sumatera? Bisa jadi ada ya. Makan ular, makan segala macam manusia mah. Nah, secara fisik tersebut bisa jatuh ke tingkat yang paling rendah. Ketika akalnya, ruhaninya itu
tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tadi Pak, sasar teh tersesat. Yang tersesat itu adalah orang yang tidak tahu kenapa dirinya diciptakan, apa tugas dan kedudukannya, apa job description-nya gitu ya. Banyak secara organisasi mak itu ya. Nah, manusia kan diciptakan teh tadi ya untuk beribadah, berserah diri kepadanya ya. Yang disebut Islam, taslim ya. Islam itu kan artinya taslim, menyerahkan diri segalanya kumaha Gusti Allah ya. Karena Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada ya. Allah juga menyediakan sarana dan prasarananya untuk kita hidup di dunia ini yang serba mudah ya. Dengan adanya akal apapun kita bisa lakukan ya. Nah, kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka derajatnya itu akan jatuh ya ke tingkat yang paling rendah. Ya, bagaimana bisa seperti itu? Ya, ketika kita atau sebagai manusia ini melakukan kemaksiatan ya, berdosa kepada Allah, melakukan sesuatu perbuatan yang dosa kepada Allah, maka itu adalah penghinaan ya, pengkhianatan paling besar sebagai manusia. Kenapa? Karena sebagaimana disampaikan pembahasan sebelumnya, manusia itu diberikan beban amanah menjadi khilafah, pemimpin ya, pemimpin di muka bumi ini untuk mengelola bumi dan segala isinya ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat dan untuk sebesar-besarnya ya kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, ketika seorang pemimpin diberikan amanah yang kalau amanah itu di dalam Al-Quran itu diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan terpecah belah karena ketakutan ya. Dan manusia termasuk orang yang bodoh katanya ya, menerima amanah itu dan memang sudah seperti itu ya. Ketika dia mengkhianati maka dia jatuh ke level yang paling rendah. Kumaha lanjutannya? Quran surat At-Tin teh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami jadikan dia ke tempat yang paling rendah sebelahnya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh maka derajatnya justru paling rendah Bapak Ibu. Itu menurut Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ini kumelendang di alam dunia ya, baru dia mungkin belum tangga kumelendang di alam dunia itu ya, berjalan-jalan di atas muka bumi ini ya, tapi tidak tahu dirinya siapa, tidak tahu jati dirinya. Urang teh kunaon diciptakeun, reka mana dibalikeun ya. Naon tugas dan fungsi urang kitu nya. Tah eta teh leuwih hina ti binatang malah. Ya. Kalau binatang dia tidak akan dimintain bertanggungjawaban. Karena tidak ada amanah yang terpikul di pundaknya. Samalah kalau di organisasi itu, ketika organisasi itu bermasalah, maka yang paling besar tanggung jawabnya adalah pimpinannya, bukan petugas-petugas yang rendah gitu. Nah sama, binatang itu tidak akan dimintain bertanggungjawaban karena tidak ada amanah. Ya, tapi kalau manusia karena menerima amanah sebagai khalifatullah fil ard, maka akan dimintai pertanggungjawabannya.
Nah, bagaimana sifat manusia? Manusia punya karakter yang pertama adalah sanggup memegang amanah kepemimpinan di muka bumi. Ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemampuan untuk memegang amanah kepemimpinan di muka bumi. Ada yang bawa Quran enggak ya? Quran surat 33 Bu, ayat 72. Coba ya, 33 itu surat apa? Al-Ahzab, betul ya. Al-Ahzab ayat 72. Betul ya, Al-Ahzab ya. Ayat 72. Ada yang mau membacakan? Ya, saya bacakan saja ya. Sesungguhnya ya. Atau baca Arabnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmil. Aduh. Tinggal ya. Atos nanya tengah kaca soca ya. Tos bolor geningan Pak abdi teh tos sepuh gitu. Belum ya? Iya, cuman enggak kebaca ini. Udah plus. Belum punya cucu. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zolim dan sangat bodoh. Ya. Jadi orang teh nya teu karasanya aya amanah kita ini Bapak Ibu. Ya. Amanah ya sebagai khalifatullah fil ard. Makanya dihormat manusia mah. Ya. Dihormat lagi sanesku sekedar sama binatang, coba sama malaikat. Ya. Malaikat aja disuruh hormat, sujud kepada Adam. Padahal malaikat itu makhluk yang paling suci ya, tidak pernah berbuat maksiat. Jadi pada hakikatnya yang pertama manusia itu sanggup menerima amanah. Yang kedua, memiliki fitrah yang telah ditetapkan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. Ada yang mau membacakan? Ya. Kumaha cenah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dan selanjutnya ya, artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama yang fitrah itu adalah agama Islam. Apa yang disebut fitrah? Fitrah itu adalah ya sesuai settingan pabriknya lah, kalau bahasa sederhananya gitu. Jadi manusia itu settingan pabriknya itu sudah disesuaikan dengan Islam. Ya. Allah itu
telah menciptakan manusia itu, ya, settingan awalnya itu, fitrahnya itu adalah fitrah agama Islam. Ya. Kenapa? Karena kan Islam, Allah yang menciptakan. Allah menciptakan, maka dibuatlah seperti halnya alat, ya, pasti ada manual operationnya, standar penggunaannya, cara petunjuk cara penggunaannya, ya, apa Pak? Itu ya, cara penggunaannya, ya. Nah, itu yang disebut dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kitab Allah dan Al-Quran dan sunnah Rasul, itulah petunjuk pelaksanaannya, ya. Nah, jadi kalau kita ingin hidupnya tenang, ya, dan di akhiratnya juga akan selamat, ya harus ngikutin dua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi manusia itu memiliki fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kadang-kadang juga ada sesuatu yang ajaib, ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ada orang di mana tuh, di negara Afrika yang keluarganya Kristen semua. Ketika lahir dia langsung bisa hafal Al-Quran, ya. Atau ada di Amerika gitu, ya, orang yang dari keluarga Nasrani tiba-tiba anaknya itu sholat gitu. Ya, jadi pada hakikatnya semua manusia itu mempunyai kecenderungan untuk kepada Islam, ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu memiliki kecenderungan bertauhid, ya, sebagaimana yang disampaikan Quran surat Al-A'raf, ya. Quran surat 7 Al-A'raf, ya, Pak Imam, ya. Ayat 172, ya. Ketika di dalam alam rahim itu kita ditanya, ya, alastu birabbikum, di alam ruh, ya. Di alam ruh itu semua ruh itu dikumpulkan. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka jawab seluruh ruh itu, bala syahidna, benar, dan kami menjadi saksi. Makanya di dalam hadis Nabi, ya, disampaikan kullu mauludin yuladuna alal fitrah, setiap yang lahir manusia itu pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki kecenderungan bertauhid kepada Allah, ya. Nah, yang berikutnya, karakter manusia adalah bertanggung jawab atas segala aktivitasnya, ya. Jadi manusia itu pada hakikatnya akan dimintain pertanggungjawaban atas segala macam aktivitasnya. Ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintain pertanggungjawabannya, ya. Jadi di dalam Quran ini dinyatakan, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang menjadi lintasan-lintasan hati kita, ya, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Jadi kalau membaca ayat ini kita harusnya sedih, Pak. Mungkin lebih banyak pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita ini bukan untuk di jalan Allah gitu, ya. Kalau mau dihitung secara waktu, berapa sih waktu yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran, ya, mengikuti majelis taklim gitu, ya,
atau bahkan hati nurani ya, terutama hati nurani ini yang lebih susah ya. Untuk khusyuk kita sholat itu Masya Allah susah ya, padahal itu akan dimintain pertanggungjawaban Pak ya. Kalau kita makan Allahu Akbar cenanya ya, kita ini ketika sholat aja bermaksiat Bapak Ibu ya. Harusnya sholat itu kita ini ingatnya kepada Allah. Ketika sholat itu ingatnya kanu sanes ya, aduh eta kompor can dipaehan ya, kunci kapanggihna maker sholat kunci nya didinya. Nah itu ya, jadi hati nurani ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Makanya ketika selesai sholat itu kita harus istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ya jangan-jangan sholat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah ya. Nah itu ya, berat sebetulnya jadi manusia itu. Makanya kalau dalam surat An-Naba itu orang-orang kafir itu nanti di akhirat itu ya laitani kuntu turoba cenah ya, daripada kieu mah cenah saya baheula mendingan milih jadi tanah ya. Kalau dimintai pertanggungjawaban seperti ini mah saya lebih baik jadi tanah saja. Manusia itu akan nanti seperti itu Pak Bu ya. Kenapa? Karena rumitnya pertanggungjawaban nanti di akhirat ya. Kalau kita sebagai pimpinan di perusahaan atau jadi presiden lah ya, nu babarika tinggal gitu ya, kan dimintai pertanggungjawaban ya. Bahkan ada yang ditolak kan. Siapa di Indonesia ada yang pernah ditolak pertanggungjawabannya? Habibie ya, wah ingat ibu ya. Pak Habibie itu sampai padahal dia sudah menyelamatkan Indonesia dari krisis yang sangat dalam loh. Waktu itu dolar 15.000 bisa jadi 8.000. Itu kan susah, itu nggak gampang. Kerjanya sudah sehari tidur cuma 4 jam, kadang 2 jam. Ya, ketika diminta pertanggungjawaban oleh anggota dewan, ditolak. Itu di dunia saja, apalagi di akhirat Pak. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa melakukan perbuatan baik sebesar biji zarah pun, zarah itu atom, ya sebesar atom pun, maka baginya balasannya. Ada kebaikan. Ya. Jadi kalau kita hanya sekedar membuang sampah ya di tempat sampah, bukan membuang, kita kalau kata Agim jangan membuang sampah, jangan menyimpan sampah jangan. Karena kalau membuang bisa jadi tidak masuk ke tempat sampah. Misalnya kita menyimpan sampah ke tempat sampah, itu akan dapat balasannya Pak, kebaikan juga. Ya. Perilaku-perilaku sederhana seperti itu ya, kalau di dalam hadis mah membuang duri di jalan gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Dan segala perbuatan jahat, perbuatan yang jelek juga akan dimintain pertanggungjawabannya. Ya, jadi hal-hal yang kecil ya. Kalau dalam audit akuntansi itu ya masih global, masih umum, aset, inventaris siapa ya dimintai ya. Tapi kalau dalam nanti di akhirat mah waduh, bahkan lintasan isi hati kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini seperti yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 ini. Ayat 36 ini. Ya. Bahkan lintasan hati kita ya, urang boga hate goreng ka batur. Ya, walaupun can diungkapkeun eta teh dimintai pertanggungjawaban Bapak. Berat, makanya Rasulullah itu kalau kata Rasulullah katanya
Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Karena sungguh berat Pak pertanggungjawaban. Makanya kita ini harus banyak memohon ampun teh eta. Ya. Karena kalau manusia itu ditimbang antara amalnya dengan dosanya, niscaya hampir sebagian besar akan lebih banyak dosanya dibandingkan amalnya. Makanya yang kita minta, yang kita tuntut setiap hari itu adalah mohon ampun. Ya. Karena ampunan inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Ya. Jadi kasih sayang Allah ini lebih besar daripada gunung, lebih luas daripada samudra. Manusia berbuat sejahat apapun sepanjang dia tidak syirik, Allah ampuni. Ya. Jadi orang mah teu petot-petot kedah teh sehari teh ya paling tidak seperti Rasulullah ya. Rasulullah saja orang yang sudah dimaksum, sudah dijaga supaya tidak berbuat dosa, itu berapa kali Pak istighfarnya sehari? 100 ya? 100 kali itu. Padahal Rasulullah mah udah jaminan surga Pak. Ya. Sudah dijamin surga. Urang aya jaminan teh masuk surga Pak? Aya si jaminan tapi tidak dijamin langsung masuk surga gitu ya. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dijamin masuk surga. Cuman masalahnya langsung apa enggak gitu kan? Nah, tanpa syarat atau dengan syarat gitu. Bahaya kan kalau harus masuk neraka saja. Masuk neraka dulu gitu ya. Yang azab paling ringannya apa kalau di neraka? Ya. Jadi kalau hukuman pidana ya paling ringan itu misalkan hanya seminggu di penjara gitu atau hanya bayar denda saja seperti tindak pidana ringan ya tipiring. Hanya bayar denda saja kan di dunia mah ya. Kalau orang nggak bawa KTP misalkan di jalan tipiring tindakan pidana ringan. Ya, tidak membawa SIM misalkan di jalan mau motor paling bayar denda 10.000 500.000 gitu. Nah, kalau di akhirat azab yang paling ringan itu adalah betul Bapak. Seperti Abu Thalib. Gimana cenah? Ya. Jadi menginjak api neraka itu ya nu ngagolak ubun-ubunnya Pak, otaknya menggolak mendidih. Ya bahasa Indonesianya lain menggolak. Bergolak gitu ya. Itu yang paling ringan Pak. Ya, yang paling ringan azabnya itu adalah kita menginjak api neraka maka yang mendidih itu otaknya. Nauzubillahimin dzalik. Maka orang mah teu petot-petotnya istighfar ka Gusti Allah supaya kita diberikan ampunan dan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Gimana caranya supaya mendapatkan rahmat Allah? Ya, carilah keridhoannya. Ridho teh naon? Sederhananya mah ridho itu adalah sesuatu yang Allah senengin. Apa sih yang Allah senengin? Ya. Kita hidup di dunia ini berbakti sama orang tua gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang menurut kita rumit enggak juga sebetulnya mencari ridho Allah itu. Membantu orang yang kesulitan, ya. Tersenyum kepada saudaranya, ya hanya senyum saja. Tidak berburuk sangka, ya. Allah ridho, Allah seneng. Nah, kalau sudah sampai level itu bisa jadi Pak dosa kita yang segunung itu ya yang seluas samudra itu Allah ampuni. Ya.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai beristighfar. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ada yang salah itu adalah pasti dari kesalahan saya pribadi, yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti petunjuknya. Amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.